Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Denny Leo dengan NIM 1951821043, Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai disrupsi teknologi pada material handling. Namun sebelum ke materi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu material handling. Material handling atau penanganan bahan adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal. Material handling ini perlu dijalankan dengan cara yang tepat agar kemungkinan terjadinya masalah dapat diminimalisir. Berikut ini tujuan dilakukannya kegiatan material handling dengan benar. Yang pertama, menjaga agar produk atau bahan yang dilibatkan agar tetap aman sampai ke konsumen. Kemudian menjaga kondisi dan kualitas dari produk tersebut. Lalu meningkatkan produktivitas para pekerja. Kemudian selanjutnya kegiatan kerja menjadi lebih efisien. Setelah itu kegiatan industri yang dilakukan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kegiatan operasional akan aman. Contohnya dalam industri logistik, fokus dari material handling ialah mampu melakukan pemindahan material dan produk-produk dalam jarak yang pendek secara efisien di dalam pabrik, terminal transportasi maupun di dalam toko. Proses material handling ini kerap kali mengalami masalah yang kemudian menyebabkan biaya operasional perusahaan bertambah atau mengalami pemborosan. Banyak perusahaan yang tidak begitu memperhatikan mengenai prinsip-prinsip pemindahan material yang mereka lakukan. Prinsip-prinsip material handling salah satunya ialah perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas yang harus didefinisikan sebelum implementasi tata letak baru yang dirancang. Perencanaan dari material handling mendefinisikan mengenai material dan pergerakan, dan kedua hal tersebut akan menentukan metode yang digunakan. Perencanaan penanganan material harus mencerminkan tujuan strategis organisasi serta kebutuhan yang lebih mendesak. Kemudian mendokumentasikan pada metode dan masalah fisik, kendala, ekonomi, kebutuhan masa depan untuk memfokuskan pada tujuan material handling. Kemudian mempromosikan rekayasa produk, desain, proses, dan tata letak proses, yang dalam hal ini perusahaan perlu menetapkan kebutuhan operasional, tujuan, sasaran, kinerja, spesifikasi, dan metode materials handling yang memenuhi dimensi movement time, quantity, and space. Kemudian prinsip standarisasi yang berarti berkurangnya variasi dan kustomisasi dalam metode dan peralatan yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu dalam proses perencanaan. Perencanaan harus memilih metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas di dalam berbagai operasi atau bersifat fleksibilitas dan modularitas. Dalam hal ini, material handling didesain dengan standarisasi dan terintegrasi antara peralatan sistem aplikasi dan operator demi mencapai kinerja probabilitas yang tinggi dan tetap mempertahankan fleksibilitas dan modularitinya. Lalu prinsip berikutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja yaitu penanganan aliran material yang meliputi volume, berat atau menghitung waktu per unit, yang kemudian dikalikan dengan jarak perpindahan. Konsep yang digunakan yaitu menyederhanakan proses dengan mengurangi, menggabungkan, memperpendek, atau menghilangkan tanpa mengorbankan produktivitas dari level service yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Selanjutnya, prinsip ergonomis. Ergonomis adalah ilmu yang digunakan untuk menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan dari pekerja. Contohnya yaitu penanganan bahan pada tempat kerja dan peralatan yang digunakan untuk membantu dalam pekerjaan yang harus dirancang dengan baik, sehingga dapat meningkatkan keamanan bagi pekerja dan juga peralatan kerja. Setelah itu prinsip unit load.
Prinsip unit load merupakan suatu yang bisa disimpan atau dipindahkan dalam satu entitas dengan sekali pemindahan atau angkut, seperti kontainer, palet, atau tote. Namun tanpa memperhatikan masing-masing item yang menjadi beban tersebut. Unit load dan komposisinya dapat berubah sesuai dengan gerakan material dan produk yang telah melalui tahapan dari proses manufaktur dan distribusi yang dihasilkan. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip pemanfaatan ruang. Ruang dalam material handling dapat dilihat dengan sisi 3 dimensi yang tergambarkan secara kubik. Di suatu area kerja yang tidak beraturan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ruang dan lorong yang kosong, pengaturan tata letak daerah penyimpanan, dan jalur transportasi material. Lalu prinsip selanjutnya yaitu prinsip sistem. Suatu sistem adalah kumpulan interaksi dalam proses produksi dan saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh. Arus informasi dalam aliran material harus diintegrasikan dan disimbangkan dalam setiap kegiatan pada proses produksi. Salah satunya adalah persyaratan pelanggan, yaitu mengenai kuantitas, kualitas, dan pengiriman tepat waktu yang harus dipenuhi. Selanjutnya, prinsip otomasi. Penanganan bahan operasi harus termekanik atau otomatis, yang mana layak untuk meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan respon dari sistem produksi, meningkatkan konsistensi, akan ditangani otomatis, dan harus memiliki fitur yang mengakomodasi mekanik dan penanganan otomatis. Kemudian setelah itu prinsip selanjutnya yaitu prinsip lingkungan. Kesadaran lingkungan yaitu keinginan untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya alam untuk memprediksi dan menghilangkan kemungkinan efek negatif pada kegiatan keseharian terhadap lingkungan pada pabrik tersebut. Konsepnya yaitu mendesain sistem sesuai dengan fungsinya dan kesesuaiannya dengan lingkungan. Dan terakhir, prinsip biaya penanganan. Prinsip biaya penanganan yang mencakup semua arus kas yang ada antara waktu per biaya, yaitu pada periode awal yang dihabiskan untuk perencanaan atau pengadaan peralatan baru atau untuk pemberlakuan metode baru, hingga pergantian peralatan. Biaya penanganan mencakup investasi, instalasi, setup, dan pemrograman, peralatan, pelatihan, ujian sistem, dan penerimaan operasi yang meliputi tenaga kerja, utilitas, dan lain-lain, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, dan terakhir yaitu pembuangan. Untuk penerapannya sendiri, material handling berguna dalam pengemasan, pengepakan di pabrik, proses penerimaan barang di customer, pengangkutan barang ke gudang, pengiriman barang until proses production, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi utama yaitu disrupsi teknologi pada material handling. Disrupsi teknologi pada material handling. Disrupsi teknologi pada material handling disrupsi teknologi adalah teknologi yang menciptakan pasar baru sehingga mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan pada akhirnya menggantikan teknologi yang terdahulu. Akhirnya menggantikan teknologi yang terdahulu meski mendistrupsi eksistensi teknologi yang ada. Namun, perubahan ini umumnya bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan juga perekonomian. Contoh disrupsi pada material handling, salah satunya adalah kren. Kren ini biasanya digunakan dalam pekerjaan proyek, ataupun di pelabuhan, perbengkelan, industri apapun itu, pergudangan, dan lain-lain.
Tower crane merupakan pesawat pengangkat material atau mesin yang biasa digunakan pada proyek atau konstruksi. Crane sendiri memiliki beberapa jenis nih. Di antaranya yang pertama ada tower crane. Yang ini tower crane. Jadi tower crane ini adalah salah satu jenis crane yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi bangunan. Dalam pembangunan suatu gedung tinggi, alat berat ini sangatlah dibutuhkan demi mempermudah proses pembangunan. Tinggi tower crane ini berada di kisaran 70-80 meter dan dilengkapi dengan daya angkat material berat hingga lebih dari 20 ton. Memiliki bentuk yang tinggi besar membuat pemasangan tower crane memakan banyak waktu. Pengaturan untuk menggunakan tower crane adalah tetap berada di tempat crane itu ditancapkan. Dasar dari tower ini terbuat dari beton dan untuk proses penancapannya menggunakan baut besar berkualitas tinggi. Untuk selanjutnya yaitu truk crane atau mobile crane. Tipe yang satu ini berada di atas mobil truk dan memiliki fleksibilitas untuk bergerak menuju barang yang akan diangkut, tentunya berbeda dengan tower crane yang hanya ditancapkan saja. Truk crane dapat dibawa langsung ke lokasi proyek konstruksi tanpa menggunakan kendaraan pengangkut. Meskipun berada di atas mobil truk, crane ini dapat beroperasi seperti jenis lainnya dan dapat berputar 360 derajat. Kemudian jenis ketiga adalah hydraulic crane. Hydraulic crane ini merupakan salah satu jenis crane yang hanya dapat digunakan pada skala perbengkelan saja ataupun pergudangan karena ukurannya yang kecil. Untuk tipe ini memiliki struktur yang cukup sederhana, namun tidak fleksibel untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dalam hal jangkauannya sendiri juga terbatas. Hydraulic crane tidak memiliki jangkauan yang panjang dan hanya mampu berputar hingga 180 derajat atau setengah lingkaran saja. Contoh lainnya ialah forklift. Forklift adalah mobil berjalan atau kendaraan yang memiliki dua garpu yang bisa digunakan untuk mengangkat palet. Garpu forklift pada umumnya kompatibel dengan palet yang beredar di pasaran. Biasanya barang diletakkan di atas palet. Baru kemudian barang dipindahkan atau diangkat. Ada beberapa sumber energi yang bisa membuat forklift beroperasi, di antaranya bahan bakar solar, bahan bakar gasolin, gas, dan juga baterai. Biasanya forklift digunakan di pabrik garmen ataupun pergudangan. Forklift dengan bahan bakar solar dan gasolin biasanya digunakan di luar ruangan atau outdoor, sedangkan forklift yang menggunakan gas atau baterai banyak digunakan di dalam ruangan. Hal ini karena forklift yang menggunakan gas dan baterai tidak menghasilkan asap polusi. Hal ini sangat penting untuk beberapa perusahaan seperti industri garmen, makanan dan juga minuman, kemudian perusahaan lain yang mengharuskan kondisi bebas polusi atau asap untuk menjaga produknya dari polusi. Berdasarkan cara pengoperasiannya, forklift dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manual transmission atau dijalankan secara manual dan automatic transmission yang dijalankan secara otomatis. Kemudian contoh yang lain dari disrupsi teknologi pada material handling ialah conveyor. Conveyor merupakan peralatan yang sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu. Untuk kapasitas kecil sampai besar, conveyor dijadikan sebagai alat transportasi yang cepat dan efisien. Conveyor terdapat beberapa macam, seperti roll conveyor, belt conveyor, dan lain sebagainya. Dalam sebuah industri kadang-kala terdapat bahan-bahan yang berat dan juga berbahaya, bahkan tidak bisa dibawa dan diangkut oleh manusia.
Keterbatasan tersebut dalam hal tenaga untuk menjaga keselamatan dan keamanan para pekerja industri. Untuk itu mesin conveyor banyak dipilih sebagai alat angkut bahan-bahan industri yang padat. Untuk jenis-jenisnya seperti yang tadi disebutkan, ada roll conveyor, belt conveyor, conveyor chain, lebih lengkapnya, screw conveyor, pneumatic conveyor, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.